di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya belajar untuk anak muda. Dimana belajar itu sangat penting untuk anak muda karena di situ tidak hanya memberikan informasi dan juga memperdalam ilmu pengetahuan. Dan beberapa pendidikan sekolah juga dapat membentuk karakter pada diri generasi muda karena pendidikan karakter sendiri termasuk aspek yang penting dan mengajarkan norma keagamaan dan juga serta norma-norma yang lain. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri mereka masing-masing. Karena tujuan orang yang ingin belajar itu ingin membuat dirinya itu sukses untuk kedepannya dan membanggakan dirinya masing-masing juga untuk kesuksesan dalam dirinya untuk masa depan. Dan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas dan juga mengembangkan ide-ide baru dan pengetahuan yang lebih luas dan juga kepribadian yang baik dan juga bertanggung jawab dengan baik untuk masa depan. Lalu kenapa generasi muda ini harus belajar, harus diwajibkan belajar? Karena semua orang, pada dasarnya semua orang itu pastinya pengen menjadi orang yang sukses. Nah, dimana orang yang sukses ini pastinya ada tingkatannya, ada prosesnya. Dimana kalau kita pengen sukses, ya kita harus belajar, kita harus berusaha, kita harus rajin menjadi orang yang bisa mencapai target kita yang tadi, target kita menjadi orang yang sukses dan juga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda harus tekun belajar, rajin belajar agar menjadi orang yang sukses dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen dakwah dalam bekerja. Manajemen mempunyai arti sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan dakwah mempunyai arti mengajak, membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti agama agar mengetahui seluk-beluk agama Islam serta selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, arti dari manajemen dakwah adalah sebuah proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah tujuan dakwah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen dakwah itu sangat penting bagi orang-orang yang bekerja. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian, yang berarti rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing, yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia atau SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan karena fungsi ini dapat menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidaknya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pentingnya psikologi organisasi dalam berkarir. Yang pertama menurut saya yaitu kita bisa lebih memahami tentang karakter seseorang, perilaku seseorang, pemikiran seseorang, bahkan perasaan seseorang. Sehingga kita bisa menempatkan diri kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Semisal kita ada di dunia kerja, kita bisa menempatkan diri atau berinteraksi yang seperti apa kepada bawahan kita, kepada rekan kerja kita, kepada atasan kita, dan kepada orang yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu kita lebih unggul dalam hal pendekatan diri kepada seseorang. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan kenyamanan dari orang tersebut agar merasa kita ini tidak SKSD, sok kenal sok dekat. Sehingga apabila orang tersebut sudah nyaman, maka sisi motivasi kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Maksudnya apabila kita ini yang
mereka, maka mereka akan menerimanya dengan baik dan mengimplementasikannya dengan cara yang senang hati, dengan tidak adanya paksaan dari manapun maupun dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa mencoba untuk menjadi contoh yang baik terhadap orang di sekitar kita. Semisal orang tersebut melakukan hal yang tidak baik, maka kita contohkan dengan hal kebaikan tanpa menegur orang tersebut. Maka orang tersebut akan merasa segan, merasa, oh ternyata perilaku ini ya yang baik, orang itu aja bisa, kenapa saya enggak, seperti itu kan. Nah, untuk dalam dunia kerja, apabila kita memiliki kedudukan yang mampu membuat suatu peraturan yang bisa membentuk moral dan sikap kerja yang baik, semisal tentang interaksi, apabila kita bertemu dengan atasan dan bawahan, ya temu rekan kerja kita itu seperti apa, bisa menerapkan atau membentuk peraturan yaitu 3S. Senyum, salam, sapa. Nah, hal tersebut bisa menjadi kebiasaan yang baik dan itu pembentukan moral yang sangat baik menurut saya, yang mampu kita bawa akhirnya ketika kita di luar dunia kerja pun, di luar kantor pun, kita akan seperti itu menerapkan 3S. Kemudian yang terakhir yaitu kita memiliki banyak perspektif dalam pengambilan keputusan, sehingga saat kita mengambil keputusan tidak ada orang yang merasa oh ini condong ke A, ini condong ke B, tidak seperti itu. Jadi kita bisa buat mereka yang sudah mengusulkan suatu keputusan tidak merasa sakit hati dan mereka akan merasa legowo tentang apa yang kita putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mengapa nilai kewirausahaan harus ada pada diri kita. Sebelum saya menjawab tentang kenapa nilai kewirausahaan harus ada dalam diri kita, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, laki-laki, dan berwatak matang. Selain itu, usaha merupakan aktivitas yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Secara harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Namun, para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang wirausaha. Seorang yang melakukan kegiatan wirausaha kemudian disebut wirausahaan atau entrepreneur. Seorang wirausahawan juga biasa disebut dengan wira swasta, yang berarti seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Selanjutnya, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Adapun karakteristik seorang wirausahawan adalah 1. Percaya diri, kreatif dan inovatif, lalu berani mengambil resiko, kepemimpinan, disiplin, berorientasi ke masa depan, yang terakhir yaitu jujur dan tekun. Selain karakteristik tersebut, terdapat sifat-sifat seorang wirausahawan, antara lain memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat,
suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Selanjutnya memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan juga terhadap saran dan kritik yang membangun. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Selanjutnya, mengapa nilai kewirausahaan harus ada dalam diri kita? Menurut pendapat saya, dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang begitu cepat pada saat ini, menuntut kita pandai dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jika tidak ingin terlindas oleh zaman, kita harus bisa menjadi seseorang yang fleksibel dan serba bisa dalam segala hal. Tidak ada salahnya untuk menggali potensi diri yang kita miliki sedini mungkin. Begitu banyak manfaat positif yang akan diperoleh dengan berwirausaha. Sebagai generasi penerus bangsa, harus mampu menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan juga negara. Belajar mengenali potensi diri merupakan bentuk antisipasi sedini mungkin dalam meminimalisir tingkat pengangguran di masa depan. Jangan terpaku pada lapangan pekerjaan yang sudah ada, karena semakin lama lapangan pekerjaan akan berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja akibat dari terjadinya disruptif teknologi. Dengan berwirausaha dapat menjadi alternatif sekaligus solusi untuk menekankan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pengangguran pada usia produktif saat ini begitu banyak. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menjadi seorang wirausahaan diantaranya yaitu akan mendapat keuntungan dari pekerjaannya, semakin mengasah soft skill yang dimiliki, banyak pengalaman yang akan didapat dalam bekerja. Kita juga sekaligus dapat belajar untuk mengenali passion atau keinginan diri. Dengan uraian sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya setiap individu wajib memiliki nilai kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena dengan kita memiliki nilai kewirausahaan, kita dapat menjadi individu yang lebih baik, mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif, terus menjadi individu yang lebih disiplin dan jujur, dan dapat membaca peluang usaha yang dapat menuntun kita ke jalan yang sukses. Demikian pembahasan saya mengenai materi mengapa nilai kewirausahaan harus ada dalam diri kita. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan video teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini yang pertama ada pentingnya belajar anak muda. Tentu saja, pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk para penerus bangsa. Yang pertama yaitu untuk menciptakan generasi unggul penerus bangsa. Yang kedua, wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana informasi dan pemahaman. Yang keempat, untuk membangun karakter diri kita. Lalu yang kelima, untuk menciptakan jiwa nasionalisme. Lalu poin yang kedua, pentingnya ilmu di manajemen dakwah. Pada dasarnya, ilmu yang berada di manajemen dakwah itu sendiri sudah mencakup banyak materi pengetahuan lainnya. Maka dari itu diharapkan kita bisa memahami lalu menerapkannya. Lalu ada poin yang ketiga, pentingnya psikologi dalam berkarir. Sebelum kita memasuki dunia karir, kita diharuskan memiliki pengetahuan dasar untuk pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan motivasi dan moral saat kita kerja nanti. Lalu di poin yang keempat,
pentingnya kewirausahaan dan nilai-nilainya. Nah, penanaman nilai-nilai kewirausahaan ini dapat dilakukan mulai dari sekarang. Hal ini dikarenakan dapat membentuk karakter kita dan juga di sini kita dididik untuk memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang kita lakukan supaya bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja kesimpulan-kesimpulan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.